Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ina yang telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mayasari. Saya Zahra Septina. Saya Ninyo Malaysia Rahayu. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi perubahan harga. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum kita masuk ke apa itu perubahan harga, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang apa pengertian dari akuntansi perubahan tingkat harga. Akuntansi perubahan tingkat harga merupakan pendekatan akuntansi yang menilai dampak inflasi atau deflasi terhadap laporan keuangan. Pendekatan ini muncul karena akuntansi konvensional berdasarkan biaya historis mengasumsikan stabilitas daya beli uang. Padahal, saat tingkat inflasi tinggi, asumsi tersebut tidak lagi relevan. Adapun tujuan utama dari akuntansi perubahan tingkat harga ini, yang pertama adalah menilai kembali aset dan kewajiban agar mencerminkan kondisi harga terkini. Kemudian ada mengukur daya beli real dari laba dan modal, menjaga pemeliharaan kapital dalam satuan daya beli konstan, dan menghasilkan laporan keuangan relevan untuk pengambilan keputusan. Ada dua pendekatan yang lazim yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah General Price Level Accounting, yaitu menyesuaikan post non-meter dengan indeks harga umum. Yang kedua ada Current Cost Accounting, menilai aset berdasarkan harga penggantian atau nilai gini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan harga. Perubahan harga dibagi menjadi 3 kategori utama yang memiliki dampak berbeda terhadap akuntansi. Yang pertama ada perubahan harga umum, yaitu kenaikan atau penurunan tingkat harga secara keseluruhan menggambarkan inflasi atau deflasi. Menggunakan indeks harga IHK atau IHPB lalu mempengaruhi daya beli uang. Yang kedua ada perubahan harga spesifik. Terjadi pada harga suatu barang tertentu karena faktor-faktor seperti perubahan teknologi, perubahan selera konsumen, kelangkaan bahan baku, kondisi penawaran, dan permintaan pasar tertentu. Kemudian, yang ketiga ada perubahan harga relatif, yaitu perubahan harga spesifik setelah dikurangi efek perubahan harga umum, menunjukkan pergerakan harga barang dibandingkan rata-rata harga. Penting untuk analisis nilai real. Materi selanjutnya yaitu ada item moneter dan non-moneter dalam akuntansi perubahan tingkat harga. Nah, saat kita membahas tentang akuntansi perubahan tingkat harga, khususnya ketika terjadi inflasi atau deflasi, pos-pos dalam laporan keuangan itu dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu ada item moneter dan item non-moneter. Yang pertama itu ada item moneter. Item moneter adalah aset atau liabilitas yang jumlah nominalnya itu tetap atau tidak berubah karena kenaikan atau penurunan harga. Jadi nilainya itu sudah ditetapkan dalam satuan mata uang tertentu. Contohnya seperti kas, piutang, utang, dan juga surat utang. Nah, dalam kondisi inflasi, item moneter ini mengalami kerugian daya beli. Tidak disesuaikan dengan indeks harga, tetapi dianalisis untuk holding gain atau holding loss, yaitu keuntungan atau kerugian daya beli yang timbul karena perubahan daya beli selama periode tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua ada item non-moneter. Item non-moneter adalah pos-pos yang tidak memiliki nilai nominal tetap dan nilainya itu dipengaruhi oleh perubahan harga yang spesifik. Jadi dengan kata lain itu, item non-moneter ini nilai ekonominya mengikuti harga pasar atau biaya perolehan saat ini. Contohnya itu ada persediaan, aset tetap seperti properti, peralatan, kemudian ada investasi jangka panjang dan juga ada ekuitas. Nah, karakteristik utama item non-moneter ini tuh adalah nilainya berubah mengikuti harga pasar. Jadi, perlu disesuaikan ketika tingkat harganya tuh berubah. Terus, item non-moneter ini juga dinyatakan kembali menggunakan indeks harga umum atau GPLA dan nilai kini harga penggantian atau CCA. Materi yang berikutnya yaitu tentang pernyataan kembali atau restatement dalam akuntansi perubahan harga. Nah, ketika terjadi inflasi, laporan keuangan berbasis biaya historis tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Jadi, nilai rupiah pada awal tahun tidak sama dengan nilai rupiah di akhir tahun. Karena itu, perlu dilakukannya kembali pernyataan atau restatement untuk mengubah laporan keuangan menjadi laporan dalam unit daya beli konstan. Nah, proses restatement ini terdiri dari yang pertama ada restatement neraca.
Nah, di resettlement neraca ini, perlakuan antara item moneter dan non-moneter itu berbeda. Kalau dia item non-moneter, itu contohnya ada persediaan, aset tetap, investasi jangka panjang. Nah, di item non-moneter ini, itu dikalikan dengan indeks harga akhir periode agar mencerminkan nilai daya beli pada tanggal laporan. Sedangkan untuk yang item moneter, itu contohnya ada kas, piutang, dan juga utang. Nah, nilainya ini tidak diubah karena nominalnya sudah tetap. Tetapi karena nilai uangnya berubah, perusahaan dapat mengalami laba moneter atau rugi moneter. Kemudian yang kedua itu ada resettlement laporan laba rugi. Untuk penjualan dan beban operasional itu disesuaikan menggunakan indeks harga rata-rata periode. Sedangkan untuk beban non-kas seperti depresiasi itu disesuaikan menggunakan indeks harga berdasarkan tanggal perolehan aset. Kemudian yang ketiga itu ada perhitungan holding gain atau loss. Nah, holding gain atau loss ini menunjukkan dampak inflasi terhadap nilai pos-pos tertentu. Kalau untuk monetary holding gain atau loss itu dihitung dari item moneter. Sedangkan kalau non-monetary holding gain loss itu dihitung dari kenaikan nilai item non-moneter setelah disesuaikan dengan indeks harga. Kemudian yang terakhir itu ada rekonsiliasi laba ditahan. Nah, setelah laporan keuangan itu dinyatakan kembali, perlu dilakukannya rekonsiliasi antara laba historis dan laba pada daya beli konstan. Tujuannya itu untuk menunjukkan laba real ekonomis, yaitu laba yang benar-benar mencerminkan peningkatan nilai perusahaan. Kemudian untuk pemeliharaan modal, berapa sih bagian laba yang sebenarnya hanya menjaga modal tetap utuh akibat inflasi. Kemudian yang ketiga ada dampak inflasi terhadap laba. Berapa selisih laba yang muncul hanya karena perubahan nilai uang. Selanjutnya ada tingkat harga umum dari laporan keuangan. Tingkat harga umum itu digunakan dalam metode General Price Level Accounting atau GPLA untuk menyesuaikan laporan keuangan terhadap inflasi agar nilai yang disajikan mencermin daya beli yang aktual. Yang pertama itu ada penyesuaian aset dan ekuitas non-moneter. Jadi aset dan ekuitas yang tidak berubah nilainya karena inflasi, misalnya tanah, bangunan, modal di store harus disesuaikan menggunakan indeks harga umum. Kemudian yang kedua ada pengukuran keuntungan atau kerugian moneter. Pos moneter seperti kas, piutang, utang selalu terpengaruh inflasi. Dengan GPLA kita mengukur keuntungan moneter terjadi jika memegang kewajiban moneter saat inflasi meningkat karena nilai real utang menjadi lebih kecil. Kemudian kerugian moneter terjadi jika memegang aset moneter saat inflasi karena daya beli kas atau piutang yang menurun. Kemudian yang ketiga ada laporan keuangan sebagai informasi tambahan. Jadi itu adalah laporan yang sudah disesuaikan dengan tingkat harga umum, tidak menggantikan laporan keuangan utama, tetapi menjadi laporan tambahan untuk memberikan informasi yang lebih realistis. Selanjutnya ada pentingnya konsep GPLA. Jadi GPLA General Price Level Accounting adalah metode akuntansi yang menyesuaikan laporan keuangan terhadap perubahan tingkat harga umum. Tujuannya agar laporan keuangan tetap mencerminkan nilai real, bukan hanya nilai historis. Walaupun tidak wajib digunakan, konsep ini sangat penting terutama pada kondisi ketika inflasi yang sedang tinggi. Yang pertama, menilai pengaruh inflasi terhadap profitabilitas perusahaan. Jadi inflasi menyebabkan harga barang dan jasa naik. Jika laporan keuangan tidak disesuaikan, pendapatan tercatat pada nilai sekarang, kemudian biaya masih berdasarkan harga lama. Akibatnya laba terlihat lebih besar daripada kondisi sebenarnya.
Kemudian investor dan manajemen bisa salah menilai kinerja. Dengan GPLA, pendapatan dan biaya disesuaikan agar setara dalam satu tingkat harga umum, dan hasil yang muncul adalah laba real. Contohnya, jika biaya awal 100 juta berdasarkan harga lama namun inflasi 10%, maka nilai real biaya seharusnya 110 juta. GPLA melakukan penyesuaian ini agar profit terlihat realistis. Kemudian yang kedua, menilai kemampuan perusahaan mempertahankan modal real. Perusahaan harus menjaga agar modal real tidak menurun akibat inflasi. Kemudian yang ketiga, membantu pengguna laporan keuangan untuk menilai resiko inflasi. Jadi investor, kreditor, dan manajemen membutuhkan informasi tentang risiko inflasi agar tidak salah menilai kemampuan perusahaan membayar utang, kemudian tidak salah membaca pertumbuhan laba, dan dapat melakukan prediksi yang lebih akurat terhadap kinerja di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.